Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian umpan balik. Umpan balik adalah hasil dari proses yang mempunyai potensi untuk memicu metode tersebut lebih lanjut atau menghambat proses tersebut agar tidak menurun. Oleh karena itu, umpan balik dari sinyal keluaran diumpankan ke sinyal masukan. Umpan balik adalah kejadian biologis di mana keluaran sistem memperkuat atau menghambat sistem dalam mempertahankan homeostatis untuk menjaga lingkungan internal organisme tetap konstan. Poin pentingnya yaitu umpan balik positif adalah proses yang memperkuat atau meningkatkan keluaran suatu sistem yang mengarah pada perilaku yang menguatkan diri dan potensi peningkatan ketidakstabilan. Umpan balik negatif adalah proses yang melawan atau mengurangi keluaran suatu sistem, meningkatkan stabilitas dan membantu menjaga keseimbangan atau homeostatis. Umpan balik positif dan negatif adalah mekanisme dalam sistem biologis, elektronik atau lainnya, namun umpan balik positif akan meningkatkan keluaran sistem, sedangkan umpan balik negatif menstabilkan sistem dengan melawan perubahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara umpan balik positif dan umpan balik negatif. Nah, dalam umpan balik positif, sinyal pada sumber masukan merupakan penjumlahan dari sinyal umpan asli dan sinyal umpan balik dari keluaran yang pada gilirannya meningkatkan sinyal masukan. Sebaliknya, pada umpan balik negatif, sinyal pada sumber merupakan selisih antara sinyal asli dan sinyal umpan balik yang cenderung melemahkan sinyal masukan. Putaran umpan balik juga dapat terjadi dalam skala yang lebih besar ekosistem, di mana suatu bentuk homeostatis dipertahankan. Tanpa umpan balik ini, kemampuan organisme untuk mengatur diri sendiri akan hilang. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa sih umpan balik positif dan apa sih umpan balik negatif. Tetapi terlebih dulu saya akan menjelaskan tentang umpan balik positif. Di sini kami akan memberikan penjelasan-penjelasan serta perbedaan yang akan kami rangkum di akhir video ini ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan umpan balik positif. Umpan balik positif atau regeneratif adalah ketika sinyal yang diumpankan dan sinyal keluaran dijumlahkan untuk menghasilkan sinyal sumber yang lebih kuat. Selama umpan balik positif pada sistem sinyal dimasukkan dan dikeluarkan berada dalam fase yang sama. Umpan balik positif cenderung meningkatkan keuntungan sistem secara keseluruhan. Ia bekerja dengan mengambil keluaran dari sistem dan mengembalikannya ke sumbernya. Respon akan meningkatkan stimulus sehingga respon yang akan diberikan itu akan lebih kuat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa umpan balik positif ini memberikan peningkatan terhadap stimulus sehingga respon yang diberikan akan lebih kuat ya teman-teman. Kemudian umpan balik positif ini merupakan proses homeostatis yang mendukung perubahan pada tubuh, di mana sistem tubuh bergerak menjauhi keadaan ideal daripada mempertahankan keadaan ideal tubuh. Contoh proses homeostatis umpan positif adalah ibu yang melahirkan. Saya akan melanjutkan cara proses umpan balik positif. Yang contoh pertama yaitu pada persalinan dan melahirkan. Yang pertama yaitu objektif kondisi hamil dan melahirkan adalah keadaan tidak normal yang tidak biasa di tubuh rasakan, namun dibanding mempertahankan keadaan awalnya, tubuh cenderung mendorong proses hamil dan melahirkan agar tubuh bisa kembali ke kondisi awal. Yang kedua yaitu action step, yang ketika persalinan tubuh akan melepaskan hormon oksitosin. Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, hormon oksitosin berfungsi merangsang kontraksi rahim yang memaksa kepala bayi untuk mendorong leher rahim. Yang ketiga outcome, hormon oksitosin akan terus dilepaskan agar otot bekerja ekstrim terus-menerus hingga bayi dilahirkan. Proses homeostatis umpan balik negatif kemudian dilanjutkan dengan memulihkan kerusakan ekstrim pada tubuh akibat melahirkan. Proses ini juga terjadi saat tubuh mengalami cedera, misalnya tertusuk benda tajam ataupun dipukul benda tumpul dengan keras. Yang kedua, proses umpan balik positif dengan contoh pertama adalah action step. Tubuh secara otomatis merespon kerusakan yang terjadi dengan cara melakukan pembekuan darah
dan membunuh virus serta bakteri yang masuk dalam sistem imun. Yang kedua, outcome, tubuh melakukan penyembuhan daerah cedera dengan terus-menerus hingga tubuh kembali ke kondisi stabil. Dalam cedera yang berat, seringkali tubuh tidak bisa mempertahankan kondisi homeostatisnya, menyebabkan orang tersebut mengalami kematian. Contoh dari umpan balik positif lainnya ya, pertama, estrogen yang berfungsi saat fase folikuler dan dari menstruasi juga termasuk contoh dari umpan balik positif. Yang kedua, saat proses menyusui akan lebih banyak susu diproduksi melalui peningkatan sekresi prolaktin. Yang ketiga, saat proses pembuangan darah trombosit akan diaktifkan sehingga menyebabkan pembuangan darah terjadi lebih cepat. Nah, sampai juga nih kita pada penjelasan umpan balik negatif. Umpan balik negatif adalah umpan balik yang terjadi ketika sinyal input dan output berada pada fase yang berlawanan atau berada pada sudut 180 derajat terhadap satu sama lain. Umpan balik negatif ini disebut juga dengan umpan balik degeneratif. Kalau yang tadi umpan balik positif itu adalah regeneratif, kalau yang negatif itu namanya degeneratif. Oke. Kemudian, dua sinyal dalam umpan balik negatif dikurangi dan perbedaannya itu berasal dari sistem. Kalau umpan balik negatif itu menurunkan penguatan sistem atau respon yang diberikan dapat menekan atau menurunkan stimulus secara keseluruhan karena keluarannya diambil nih dari sumbernya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau si umpan balik negatif ini sistemnya itu menurunkan atau dia itu menurunkan penguatan sistem. Jadi respon yang diberikan itu akan menekan sehingga dia dapat menurunkan stimulus secara keseluruhan. Kemudian proses homeostatis umpan balik negatif ini terjadi jika perubahan lingkungan mempengaruhi tubuh dan memicu umpan balik yang sifatnya berlawanan atau negatif. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, mission 1. Misalnya, saat tubuh manusia yang idealnya bersuhu 30 derajat Celcius mengalami kedinginan atau kepanasan akibat penurunan atau kenaikan suhu lingkungan. Dilansir dari Lumen Learning, ketika suhu panas hipotalamus, otak akan menerima data sensor yang menunjukkan suhu tubuh melebihi kisaran normal dan merangsang sekelompok sel otak untuk melakukan mekanisme pelepasan panas. Lanjut, mission yang kedua. Mekanisme tersebut dilakukan dengan cara memperlebar pembuluh darah. Pelebaran tersebut membuat darah lebih banyak lewat dan menyebarkan panas ke seluruh tubuh, juga mengaktifkan kelenjar keringat. Tubuh yang panas, pori-porinya akan terbuka dan kelenjar mengeluarkan keringat untuk membuat panas. Inilah mengapa saat kepanasan tubuh cenderung haus karena memerlukan air untuk membuat panas melalui keringat. Mission yang ketiga, manusia juga akan bernafas lebih cepat melalui mulut saat kepanasan. Hal tersebut dilakukan untuk membuang panas tubuh melalui hembusan napas. Mekanisme sebaliknya akan terjadi ketika tubuh mengalami kedinginan. Bagian hipotalamus otak akan merespon kedinginan yang dirasakan tubuh dan memerintahkan otot rangka untuk berkontraksi. Hal tersebut otomatis membuat tubuh menggigil dan pembuluh darah menyempit. Selanjutnya, mission 4. Pada saat itu, otak akan memerintahkan sistem metabolisme untuk mempercepat aktivitasnya agar bisa menghasilkan panas. Inilah mengapa saat kedinginan manusia cenderung lapar karena aktivitas metabolismenya meningkat. Otak juga tidak akan mengaktifkan kelenjar keringat dan menyuruh ginjal untuk menghemat air. Hal tersebut membuat manusia jarang buang air kecil atau urinnya menjadi pekat untuk menghemat air dalam tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh umpan balik lainnya. Overview 1. Pada penderita diabetes mellitus, karena kurangnya insulin akan menyebabkan banyaknya gula di luar sel yang diakibatkan sel akan memakan gula yang ada pada otot untuk mendapatkan energi. Maka penderita itu akan merasa kelelahan dan mudah kelaparan. Selanjutnya, overview 2. Hipofisis menyuruh ACTH untuk meningkatkan kortisol pada adrenalin yang akan berfungsi dalam metabolisme glukosa, lipid, serta protein. Kemudian setelah produksi kortisol
mencukupi, adrenal akan menyuruh hipofisis untuk menghentikan produksi ACTH. Yang terakhir ada overview 3. Saat penderita diabetes mellitus akan terjadi peningkatan kadar gula dalam darah dikarenakan kurangnya hormon insulin, sehingga pada saat kita mengkonsumsi gula akan menyebabkan sebagian gula yang lolos dari penyaringan akan keluar bersama urin, sehingga terjadi peningkatan urin atau poliuri karena banyaknya air yang keluar dari tubuh yang melewati urin. Maka tubuh akan mengalami dehidrasi yang diakibatkan penderita akan merasa kehausan. Perbedaan utama antara umpan balik positif dan umpan balik negatif. Pertama, umpan balik positif menghilangkan stabilitas sistem, sedangkan umpan balik negatif meningkatkan kekuatan sistem. Kedua, dalam umpan balik positif keluaran yang diterima meningkatkan laju proses, dan dalam umpan balik negatif keluaran cenderung menurunkan laju proses. Ketiga, dalam umpan balik positif keuntungan sistem secara keseluruhan meningkat, sedangkan dalam umpan balik negatif keuntungannya menurun. Keempat, ketika sinyal masuk dan keluaran berada dalam fase yang sama, keduanya jumlah untuk menghasilkan sinyal sumber yang lebih kuat. Prosesnya adalah umpan balik positif, sedangkan dalam umpan balik negatif sinyal-sinyalnya tidak sejalan satu sama lain. Kelima, umpan balik positif terutama digunakan pada rangkaian osilator, sedangkan umpan balik negatif digunakan pada rangkaian penguat elektronik. Tabel perbandingan, parameter perbandingan kritik yang baik umpan balik negatif. Hubungan antara sinyal input dan output. Sinyal input dan sinyal output berada dalam fase yang sama. Sinyal input dan output berada dalam fase yang berlawanan satu sama lain. Efek pada sinyal input tidak membuat sinyal input lebih kuat, melemahkan sinyal input. Hasil akhir, output akhir lebih besar dari penguatan sinyal, lebih kecil dari keuntungan sistem. Stabilitas, mengurangi stabilitas sistem, meningkatkan stabilitas negara. Kegunaan terutama digunakan dalam osilator, digunakan dalam amplifier elektronik.